Para pemirsa dan pendengar di Jogja bersama berada. Sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Fikri Haji MA. Dengan tema kita hari ini adalah bentuk wajah dan gaya jalan Rasulullah. Kajian kitab Syarah Sama'il Nabi SAW jilid 3 karangan Imam Tirmizi Syarah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Ban. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid Al-Tauhid, Kompleks Roja Darussalam, Jalan PA Kaplohim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil Palembang. Mari kita simak apa yang dapat sampaikan dan semoga ini akan menjadi bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pendengar Roja Darussalam maupun Sriwijaya mengaji di mana berada. Tanpa masyhur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pengajian kita membahas kitab Syama'ilun Nabi, profil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai di hadis yang ke-7 dan masih membahas tentang bentuk tubuh Nabi Muhammad. Hadis yang ke-7, haddatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi Al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahidun. Qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar ibni Abdullah maula Ghufrata qala haddatsani Ibrahim ibnu Muhammad min waladi Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, di sini sanadnya sampai kepada sanad hadis ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Dari anaknya yaitu Muhammad, dan Muhammad di sini adalah Muhammad Al-Hanafiyah, salah satu anak Ali bin Abi Thalib yang paling istimewa setelah Hasan dan Husain. Ya, Hasan dan Husain itu tentu anak Ali bin Abi Thalib yang paling utama, cucu Rasulullah SAW. Anak Ali bin Abi Thalib dari Fatimah binti Rasulullah. Nah, Muhammad ini anak Ali dari istri yang lain. Jadi setelah Fatimah wafat, Ali bin Abi Thalib menikah dengan perempuan dari Bani Hanifah. Ya, dari Bani Hanifah. Yaitu Khawlah binti Ja'far. Ya, dari Bani Hanifah. Bani Hanifah ini kabilahnya Musailimah Al-Kadzdzab. Itu Bani Hanifah. Dan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, nanti kalau aku punya anak laki-laki, aku akan memberi namanya dengan nama Muhammad. Ya, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah SAW, nanti kalau aku punya anak laki-laki akan aku beri namanya Muhammad, dan aku kunyahi Abul Qasim, sama seperti kunyah Anda. Kunyah Rasulullah Abul Qasim, ya, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Muhammad Al-Hanafiyah ini bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, dia ini adalah anak Ali yang paling banyak menyerap ilmunya Ali bin Abi Thalib. Dia ulama tabi'in. Dia ulama tabi'in.
Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan qala kana Ali, kata Muhammad Al-Hanafiyah, kana Ali radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ali bin Abi Thalib kalau menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghad. Rasulullah itu lam yakun bitawilil mumaghad, ya. Sudah juga kita bahas ini. Ai syadidut tul. Seseorang yang sangat tinggi, bukan seperti itu Rasul. Dalam hadis yang sebelumnya kita baca laisa bitawilil ba'in, bukan tinggi yang jangkung, yang terlihat, yang berbeda dari orang yang lain. Walal qasir al mutaraddid, bukan pendek yang mutaraddid. Mutaraddid itu di sini maknanya ad-dakhilu ba'duhu fi ba'din isaran, ya. Yang badannya itu pendek, berdekatan jaraknya antara satu dengan yang lain, kan pendek namanya. Nabi bukan seperti itu modelnya. Wa kana rab'atan minal qaum, beliau itu rab'ah aikana wasaton, beliau itu pertengahan di antara kaum. Maksudnya kaum di sini minar rijal, dari kalangan laki-laki. Kenapa kaum disebut rijal, laki-laki? Karena kaum itu dari kata qoma yaqumu, berdiri. Berdiri memfungsikan sesuatu, menegakkan sesuatu, itu qoma yaqumu. Dan laki-laki itu menegakkan sesuatu, menguatkan sesuatu. Memiliki tugas, menegakkan, menjalankan sesuatu, melaksanakan sesuatu, itu laki-laki. Oleh karena itu, kalau kaum yang banyak laki-lakinya disebut kaum yang kuat, berdirinya kuat, ya. Beliau itu rata-rata laki-laki. Cuman di hadis yang lain, ai minar rijal fakana wasaton, beliau itu sedikit lebih tinggi daripada rata-rata, lebih tinggi dari rata-rata, tapi tidak sampai jangkung. Lam yakun bil ja'dil qatat, beliau juga bukan seseorang yang keriting, ya, yang keriting rambutnya sampai ikel. Falam yakun sallallahu alaihi wasallam bil ja'dil ladzi fi sya'rihi ju'udah syadidah. Beliau itu bukan keriting yang keritingnya parah, yang keritingnya sangat keriting, bukan seperti itu. Wala bisabtil ladzi sya'ruhu murtasilun, ya. Juga bukan rambutnya yang lurus sampai jatuh, yang lurus sangat lurus. Wa inna makana wasaton baina dzalika. Akan tetapi beliau itu pertengahan antara sangat keriting dan sangat lurus. Kana ja'dan rajilan, rambutnya itu mudah disisir. Walam yakum bil mutahham, ya, Nabi itu juga bukan seorang yang gemuk. Terjemahkan dulu lah, nanti kita baca syaratnya. Bukan seorang yang gemuk. Wala bil mukaltham, bukan juga wajahnya yang bulat. Wa kana fi wajhihi tadwir, akan tetapi pada wajah beliau itu terdapat unsur bulat. Abyadu musyrabun, beliau itu putih yang bercampur merah. Ad'aju al-ainain, yang hitam kedua bola matanya. Ahdabul asfar, ya, yang bulu matanya panjang. Jalilul musyash wal katad, tulang-tulangnya itu ruas-ruas tulangnya besar dan pundaknya juga besar.
Ajradu dzu masyrubatin. Beliau itu secara umum tidak berbulu. Cuman dzu masrubah. Mana sudah kita bahas. Secara umum Nabi tidak berbulu. Cuman punya dzu masyrubah. Masyrubah kemarin bulu dada. Ya, sampai memanjang ke pusat. Syasnul kaffaini wal qadamain. Beliau itu tebal telapak tangan dan telapak kakinya. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu fi sababin. Kalau beliau jalan, beliau berjalan tegap. Ya, seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Wa idza iltafata ma'an. Kalau beliau noleh secara total. Kalau beliau noleh secara total. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara pundak beliau itu terdapat stempel kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan inilah adalah tanda kenabian. Ajwadun nas sadran. Beliau itu seseorang yang sangat lapang dadanya. Wa asdaqul lisan lahjatan. Wa asdaqun nasi lahjatan, dan seseorang yang paling jujur tuturnya, ucapannya. Wa alyanuhum arikatan, dan yang tabiatnya paling lembut. Wa akramuhum isyratan, yang pergaulannya paling mulia. Man ra'ahu badihatan habahu. Kalau seseorang melihat beliau dengan tiba-tiba tanpa pernah melihat beliau sebelumnya, maka akan terasa sekali di bawah beliau. Wa man qalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang senantiasa bergaul dengan beliau pasti mencintainya. Yaqulu itu Ali mengatakan dalam menyifati Rasulullah, lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Tidak pernah ada orang sebelum beliau dan setelah beliau yang seperti beliau. Ada. Sekarang kita baca syaratnya. Jadi sebagian kita baca, ya. Sudah kita sampai walam yakun bil mutahham. Beliau itu bukan al mutahham, as-samin al mumtali. Bukan seorang yang gemuk. Falam yakun jasiman saminan mumtalian mutarahhilan. Beliau bukan seorang yang gemuk, yang badannya penuh, yang berisi tapi gembur, bukan seperti itu badan beliau. Ya. Badan beliau tidak gemuk dan juga dagingnya tidak gembur, padat badan. Padat juga tidak pendek tapi. Padat tidak pendek. Ini padat tidak pendek. Walakin mukaltam. Beliau itu bukan seorang yang wajahnya itu bulat 100%. Ya, falam yakun fi wajhihi mustadiran tamamal istidarah. Ya, bukan seseorang yang bulatnya sempurna, bukan. Wa inna makana bainal istidarati wal isalah. Akan tetapi antara bulat dan lonjong. Oval ya orang menyebutnya. Walidzalika qala wa kana fi wajhihi tadwir. Oleh karena itu Ali dalam menyifatinya dikatakan ada unsur bulat pada wajah Rasulullah. Petak juga beda. Ya. Bulat juga beda. Lonjong juga beda. Tapi ada unsur bulat pada wajah beliau. Wa qawluhu abyadu musyrabun. Ai laisa bayaduhu al-bayadu al-amhaq. Ya, bukan putih yang putih sempurna. Putihnya putih tulen, bukan seperti itu putihnya Rasulullah. Ya. Tapi putih beliau itu putih yang bercampur merah. Kemudian ad'aju al-ainaini, yaitu mata beliau itu hitam. Ya, mata hitamnya ini hitam sekali mata Nabi. Dalam hadis yang lain disebutkan a'zamul ainain, mata beliau itu besar. Mata beliau itu belok. Dan yang hitamnya itu besar. Bagian hitamnya besar dan sangat hitam. Ya. Dan Rasulullah SAW di antara mukjizat beliau itu bisa melihat di tempat yang gelap. Laki-laki bisa Nabi lihat biasa.
Kemudian di antara mukjizat Nabi SAW yang lain dalam melihat, beliau itu bisa melihat orang di belakang beliau. Ya. Kata beliau, wallahi inni la ara khusyu'ukum wa ruku'ukum. Demi Allah, sesungguhnya aku bisa melihat khusyuknya sholat kalian, rukuk kalian seperti apa, min waroi, atau maqala sallallahu alaihi wasallam, dari belakangku. Ya. Mengatakan aku bisa melihat kalian. Makanya ketika para sahabat disuruh oleh Rasulullah SAW, saw sufufakum, lurus dan rapatkan saf kalian. Ya. Kemudian pas Rasulullah ngadep ke depan, ada sahabat yang dadanya nonjok. Bisa. Ditegur oleh Nabi. Ya. Ditegur oleh Nabi. Nabi lihat. Itu di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu melihat apa yang ada di belakang sama persis apa yang beliau lihat. Kualitas melihatnya sama seperti yang di depan. Kualitas penglihatan beliau saat gelap sama saat terang. Itu di antara mukjizat Nabi kita. Nanti akan banyak lagi penjelasan tentang mata beliau ini seperti apa lagi tentang ya, di hadis-hadis yang lain. Kemudian ahdabu al-ashfar, yaitu beliau itu panjang alisnya. Kemudian jalilul musyash wal katad, bersendian beliau besar dan tulang pundak beliau itu juga besar. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian dohmul karodis, ya sebenarnya kemarin disebutkan dohmul karodis, besar persendiannya. Kemudian ajradu ay ghairu ash'ar, beliau itu bukan seseorang yang berbulu, orang yang banyak bulunya bukan. Nanti disebutkan ada tempat-tempat bulunya Nabi di mana saja. Jadi kalau kita mimpi lebih dari itu bukan Nabi. Kalau lihat Nabi, bulunya udah banyak sekali, itu bukan Nabi. Dan Nabi itu ajrad, tidak banyak bulunya. Tapi beliau punya bulu di dadanya, bukan di dada. Mas, mana dari sini ya? Dari sini sampai sini, dadanya dari mana? Kemudian beliau tebal telapak tangan dan telapak kakinya. Idza masya taqalla'a, kalau beliau berjalan dengan tegap. Yamshi masyan qawiyan, beliau itu berjalan dengan mantap. Laisa kamashi alladhi yunhidu rijlahu minal ardi bitathaqul, bukan seperti seseorang yang berjalan mengangkat kakinya males-malesan. Ya, berat mengangkat kaki sehingga dia jalannya nyeret. Itu bukan seperti itu jalan Rasulullah. Ka'annama yanhatu fi sababin, seakan-akan beliau itu jalan dari tempat yang menurun. Nah, ini gambaran posisi badan Nabi itu tegap ketika jalan, seperti jalan orang sedang turun dari tempat yang tinggi. Dalam riwayat yang lain ini juga dimaknai beliau itu berjalan cepat. Dan beliau mengajak para sahabatnya jalannya cepat. Di antara sunnah Nabi SAW jalan itu cepat, walaupun bukan cepat yang bikin ngos-ngosan, supaya kelihatan orang itu energi. Dan jalan itu ada penelitiannya. Dengan jalan itu orang banyak dapat inspirasi dibanding dia berkendara. Nabi SAW jalan, beliau juga berkendara dengan segala macam bentuk kendaraan. Naik kuda pernah, naik keledai pernah, naik biwal pernah, pernakan kuda dengan keledai pernah beliau. Semua dicicip oleh Nabi naik kendaraan. Wa idza iltafata ma'an, kalau beliau noleh secara sempurna sampai semua badannya noleh. Beliau kalau noleh tidak hanya kepala seperti ini, tapi noleh semua badannya bersama.
Yang disebutkan penjelasan idzal tafata ila wara istadara bi jismihi kamilan. Kalau beliau noleh ke belakang, beliau noleh dengan sempurna. Ini menunjukkan kewibawaan beliau. Ya, beliau tidak hanya menolehkan kepala. Ya, tidak hanya menolehkan kepala sementara badannya masih setengah menghadap ke depan. Wa innama yastadiru bikamil jismihi. Akan tetapi beliau noleh dengan membawa serta badan-badan beliau juga. Adapun noleh yang sedikit ke kanan dan ke kiri maka bukan termasuk dalam ya, kanan kiri sedikit noleh tidak masalah. Cuman memang jangan tolak-tolak. Ya, di antara bentuk kewibawaan itu orang tidak tolak-tolak. Kalau antum lihat orang mana noleh, ya, itu bukan seperti itu. Ya. Itu bisa mengurangi wibawa. Coba antum misalnya di forum terhormat, antum lihat orang-orang presiden misalnya, itu ada mannernya, mereka dilatih. Ya, kalau dalam dunia khalifah itu ada muaddib, seseorang yang mengajarkan adab secara global. Bagaimana menghadapi tamu, bagaimana menghadapi penguasa yang lain, bagaimana jawab salam, itu ada. Dalam kekhalifahan itu ada muaddib, diajarkan para khalifah itu seperti itu. Bagaimana seorang raja itu di tengah pergaulan para raja diajarkan. Demikian juga presiden, ada seperti itu. Orang diplomat itu aja ada sekolahnya. Bagaimana makan ngadapi meja itu ada sekolahnya. Ya. Bagaimana makan sendok ini, sendok yang ini, gelas yang ini ada diajarkan. Nah, orang-orang yang seperti itu, dan kita lihat mereka tolak-tolak, jaim, jaga image. Ya. Artinya memang kalau orang banyak tolak-tolak seperti itu kurang, mengurangi muru'ah, mengurangi haibah, wibawa, kurang. Kemudian dijelaskan baina katifaihi khatamun nubuwah. Di pundak beliau terdapat stempel kenabian, yaitu wahwa qit'atun minal lahmi al-barizah, yaitu potongan daging yang menonjol. Dan nanti di bab kedua itu khusus membahas hadis-hadis tentang khatamun nubuwah. Bisa dibaca khatamun nubuwah, bisa dibaca khatim. Khotam artinya cincin. Ya, kalau khatim artinya penuh. Sama, ya. Cincin itu kan stempel. Kalau zaman Nabi SAW orang cap itu pakai cincin. Ya. Raja maksud Nabi kita Muhammad itu dibuatkan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu kesayangan Rasulullah. Anak dari anak angkat Rasulullah, namanya Usamah bin Zaid. Nabi punya anak angkat Zaid bin Harisah. Zaid punya anak namanya Usamah. Nah, Usamah ini yang bikinkan stempel Nabi. Jadi kalau ada surat dicap. Nah, namanya ngecap surat itu kan yang terakhir. Tanda tangan dulu, ngecap dulu. Hah? Tanda tangan dulu, baru cap. Yang terakhir cap. Penutup dia. Maknanya sama, khotim sama. Ya, khotam menunggu. Dan itu adalah daging yang menonjol di pundak. Itu tanda Nabi. Makanya ketika Salman Al-Farisi dijelaskan oleh pendeta-pendetanya Nasrani, di tanah Arab, di tanah yang tempat kurma tumbuh, ada Nabi yang dia tidak menolak hadiah, namun tidak makan zakat. Dan di pundaknya terdapat khatamun nubuwah. Itu panjang ceritanya Salman Al-Farisi. Pertama ngumpulkan, dia budak. Dia mengumpulkan kurma, ya. Kemudian berhasil mengumpul agak banyak. Ngomong ke Rasulullah, ini hadiah. Ini zakat kata Nabi. Ini zakat. Kemudian Nabi panggil sahabat-sahabat. Nabi tidak ikut makan. Kata Salman, satu tandanya.
Besoknya ngumpulkan kurma lagi Salman, ya. Mengumpulkan kurma lagi, diberikan kepada Rasulullah. Ini hadiah. Rasulullah panggil sahabat-sahabatnya, Rasulullah ikut makan. Kata Salman, cak mana tinggal nyari ini di punggung ini, cak mana nyinggonya. Salman muter-muter di belakang. Nabi tahu ini caknya ini, ya. Waktu ingin lihat stempel Nabi, Nabi buka. Nabi, ya. Dan orang yang cerdas itu paham isyarat. Ya. Al-labib bi isyaratin yafham. Seorang yang cerdas itu isyarat paham. Salman muter-muter, Nabi paham. Ya. Itu menunjukkan kecerdasan. Jadi sebagian orang kadang nggak paham, ninjau kode nggak paham. Lah terus terang masuk itu disindir, nggak paham juga. Ini peka model ini. Ya. Nabi itu paham. Banyak para sahabat itu bahasa isyarat paham. Ya. Seperti Nabi ketika perang Ahzab. Perang Ahzab itu kata Nabi kabarkan orang-orang Bani Quraisyah ini berkhianat, orang Yahudi yang tinggal dalam kota berkhianat. Kalau dia berkhianat, kasih isyarat saja. Kasih isyarat, paham. Demikian juga Nabi SAW ketika sakit, sholat, beliau duduk, para sahabat berdiri, Nabi beli isyarat. Paham para sahabat, ini nyuruh duduk. Ya. Itu nyuruh duduk. Jadi banyak isyarat-isyarat dalam nas-nas hadis juga banyak isyarat. Dan nanti selengkapnya akan kita bahas di bab yang khusus tentang khatamun nubuwwah. Wa huwa khatamun nabiyyin ay akhiruhum fala nabiyya ba'dahu. Beliau adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Bukanlah Muhammad itu seorang bapak di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kemudian ajwadun nasi sadran, beliau itu seorang yang paling lapang dadanya. Apa arti lapang dada? Ya, lapang dada itu mampu bergaul dengan orang, dengan segala jenis model orang. Tanpa dia buat-buat, dia bisa nerima orang itu. Ya. Rasulullah itu lapang dada, bisa bergaul dengan jenis manusia model apapun. Yang baik bisa, yang sedang-sedang bisa, yang ngesel itu bisa. Ya, lapang itu menunjukkan orang itu lapang dadanya. Seperti Rasulullah SAW ditarik pernah, beliau pakai syal, ya, ditarik. Bukan pakai salah, pakai ridanya beliau ditarik sampai lecet lehernya. Pas noleh senyum. Pas noleh senyum. Nggak bisa, sulit itu. Ya, seperti itu sulit. Kita aja bawa kendaraan mobil. Wong nyerempet, bukan nyerempet ya di Palembang ini. Ya. Kali Palembang ya orang tuh belum nyerempet sampai, baru hampir senggolan, itu sudah segar-segar. Ya. Ini ditarik sampai lecet lehernya, Mas noleh. Ini bisa dibantu, benar. Itu menunjukkan orang lapang sekali dada. Maka disifati oleh Ali bin Abi Thalib, ajwadun nasi sadra, orang yang paling lapang dada. Dalam menghadapi orang itu, santai. Pergaulan beliau luar biasa. Kemudian wasdaqun nasi lahjatan, orang yang paling jujur ucapannya. Ini masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki shadiqul amin, orang yang jujur lagi terpercaya, bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Wa alyanuhum arikatan, beliau itu seorang yang paling lembut tabiatnya, karakternya paling lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau kunta faddan ghalidhan qalbi lan faddu min hawlik.
Ya, seandainya engkau wahai Muhammad punya karakter keras dan kasar, orang-orang akan berpaling dari sisimu. Dan Nabi kita Muhammad SAW paling lembut karakternya. Wa akramuhum isyratan, dan paling mulia pergaulannya. Ya. Yaitu orang yang paling mulia pergaulannya, bisa berinteraksi dengan segala jenis orang manusia. Ada buku judulnya Seni Interaksi Nabi, diterjemahkan. Apa ya bahasa Arabnya? Pokoknya terjemahnya itu Seni Interaksi Nabi. Buku itu luar biasa itu, oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Bagaimana Nabi dimulai bergaul dengan istri-istrinya, bagaimana Nabi bergaul dengan sahabatnya, kerabatnya, orang yang besar, anak kecil, bagaimana Nabi bergaul dengan para budak, para pembantu. Jelaskan semua. Luar biasa buku itu. Saya baru baca yang pas awal-awal pas baca, itu sudah luar biasa terkesan. Luar biasa terkesan buku itu menjelaskan Nabi bergaul dengan istri-istrinya. Nabi ketika itu punya istri yang hidup bersama beliau 9 itu setiap hari merasakan kehadiran Nabi. 9 setiap hari merasa Nabi itu bersama kamu. Merasakan suaminya ada. Itu istri sikop kadang merasakan kehadiran kita. Ya. Itu baru dari sisi istri. Nabi bergaul dengan pembantunya, sebagaimana kata Anas bin Malik kemarin. Nabi tidak pernah mengatakan, mengkritik pembantunya, mengapa kau melakukan ini, mengapa kau tak melakukan ini. Tidak pernah Nabi ngomong seperti itu dengan pembantu. Ya. Kata Anas bin Malik, Nabi tidak pernah menolak orang meminta sekalipun. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW kalau orang meminta beliau katakan tidak. Tidak pernah melihat beliau seperti itu. Bayangkan itu, 10 tahun bergaul dengan Nabi. 10 tahun bergaul dengan Nabi seperti itu, tidak pernah tidak. Itu sehari bisa mungkin 2 hari, 3 hari bergaul, sebulan nggak mulai. Ya. Muamalahnya luar biasa, karakternya lembut, muamalahnya sangat mulia. Ini karakter Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang baca biografi beliau itu bisa masuk Islam. Man ra'ahu badihatan habahu. Siapa yang pertama kali melihat beliau akan merasakan wibawa beliau. Tapi kalau sering terus, itu semakin jatuh cinta dengan beliau. Yes. Kan ada model-model orang yang kalau kita pertama lihat kita terasa orang ini wibawa. Ada model-model orang yang pertama kali lihat kita nggak terasa wibawanya, tapi ketika bergaul dengan dia terasa wibawa orang ini. Nah, Nabi SAW itu kesan pertama lihat dia sudah muncul wibawa orang ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bentuk fisik Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga Nabi. Itu punya wibawa. Ya, punya wibawa. Seperti kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ketika Abraha datang ke Mekah, ya, Abraha itu kan tidak langsung masuk Mekah. Dia stop dulu di pinggiran Mekah. Kemudian ontanya Abdul Muthalib yang 100-an ini diambil oleh dia, oleh Abraha. Abdul Muthalib datang menemui Abraha. Abraha ini pendek, hitam, dia kan orang Habasyah. Ketika melihat Abdul Muthalib, terasa diwibawa sekali. Sampai Abraha itu nyuruh duduk sebelah dia. Duduk sini. Jarang ada raja nyuruh tamunya duduk sebelahan sama dia. Apalagi yang datang itu perlu sama dia. Wong yang bakal diserang oleh dia. Abdul Muthalib datang, langsung dibawa, duduk sini. Terus ngomong Abdul Muthalib, apa kebutuhan buat Abraham? Aku pengen unta. Apa kata Abraham? Pertama kali aku lihat engkau, sangat terasa wibawa. Ya. Tapi setelah engkau ngomong, pengen unta tadi, ini Ka'bah diserang,
Oh masih penting ke diri diri istilahnya, masih penting ke diri diri, mikir ke dunia masih. Oh minta onta, hilang wibawa di depan. Artinya secara fisik karakter Bani Hashim itu punya wibawa. Ada orang kan kadang-kadang kita lihat wibawa, pas dia ngomong nggak wibawa, ngondek dia ngomong. Ini wibawa, dia terlihat wibawa, ngomong berwibawa. Itu karakter Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW, wibawa. Sama seperti orang kadang kita lihat wibawa orang, ya, dia berpenampilan soleh, penampilan macam-macam. Tapi di majelis kadang-kadang kita lihat kemana terus, Masya Allah, ya, rapi, bersih, kelihatan di bawah. Sambil majelis ngobrol, ngobrol orang itu. Hilang di bawah dia depan kita. Sambil majelis dia, ya, hilang di bawah dia. Sang seperti itu kadang-kadang hilang kan orang. Nah ini kesan pertama misalnya orang melihat kita jaga kesan seperti itu. Ya. Nabi SAW itu wibawa, kalau pas terlihat wibawa, ngomong wibawa, orang bergaul dengan dia makin cinta sama dia. Ya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, "Man qalatahu ma'rifatan ahabbahu." Siapa yang semakin mengenal beliau, pasti jatuh cinta sama beliau. Dan ketika menyifatinya Ali mengatakan, "Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu." Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, baik sebelum beliau maupun sesudah beliau. Hadis berikutnya. Belum masalah? Belum masalah. Hadis ke-8. Hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Jumay ibnu Umair bin ibni Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabih. Dia Abdurrahman al-Ijli ini mendiktekan dari bukunya. Jadi ulama hadis itu ada yang punya hafalan Dhabtus Sadri, yang hafalannya dari dadanya di luar kepala bahasa gitu. Ada yang hafalannya Dhabtul Kitab. Ada yang hafalannya dia nyatet. Ada ulama dicek oleh para ulama yang lain, dia status hadis-hadisnya kuat, thiqah. Tapi di masa tertentu dia tidak lagi jadi thiqah. Ulama yang sama. Karena apa? Bukunya terbakar. Dan dari orang yang catat hadis, kalau nyebut dikte. Seperti ini, ya. Dia mendiktekan hadis. Qala akhbarani rajulun min Bani Tamim. Ya. Telah mengabarkan seorang dari Bani Tamim, min waladi Abi Hala, dari anak keturunan Abu Hala, zauji Khadijah, suami dari Khadijah. Dan kunyahnya adalah Abu Abdullah. Masa? Sudah hasan dulu kita. Kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti ba'da isya kita lanjutkan insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.